Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu Nata. Ini udah lama nih kita tidak jumpa nih Pak Wisnu. Apa kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak ini Pak Trisno. Alhamdulillah Pak, sehat. Dalam keadaan sehat. Ini Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Ini saya coba menghubungi Bapak kok susah gitu. Mungkin sibuk ya Pak, ada kegiatan sepertinya Bapak. Malum Pak, ini kita namanya juga tugas sekolah. Ini ada yang mendadak, ada pekerjaan yang harus cepat diselesaikan dan butuh orang-orang yang cukup banyak. Iya, saya juga ada permasalahan gitu, mau menghubungi tatap muka dengan Pak Trisno, jarak gitu. Ya sudahlah, secara daring nggak apa-apa, saya kira yang penting permasalahan selesai gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa ini. Kira-kira ini maksud Pak Wisnu ini apa ya? Jadi begini Pak ya, tujuan saya itu menghubungi Bapak, walaupun secara daring ini, saya tuh ada permasalahan, mudah-mudahan dengan menghubungi Bapak ada solusi yang bisa diselesaikan Pak. Iya. Bisa Pak Wisnu lebih dijelaskan lagi secara mudah dipahami masalahnya Pak Wisnu ini sebenarnya apa? Ini agak berat ini sepertinya, atau memang butuh kita jalan keluar ini Pak Wisnu? Pak Wisnu. Iya, betul Pak Trisno, begini Pak ya, ini ada permasalahan terhadap siswa di sekolah. Jadi ini seperti dilema, seperti si malakama gitu ya. Jadi begini Pak ya, ketika proses pembelajaran itu ada siswa yang permisi mau ke toilet ya. Kemudian kalau kita berikan satu siswa ke toilet, nanti banyak yang mau menyusul juga, mau permisi juga. Tapi ketika misalnya saya tidak memberikan izin kepada peserta didik, sebenarnya saya juga khawatir, jangan-jangan nanti ada yang tidak tahan untuk buang air kecil atau bahkan bisa buang air besar di celananya di dalam kelas. Itu Pak permasalahan yang saya hadapi saat ini. Itu terjadinya di hampir di pelajaran Pak Wisnu ya? Kalau untuk pelajaran guru yang lain sepertinya ada Pak, tapi ya tidak semuanya. Tapi ya hampir ketika saya menyampaikan materi, ada 1-2 siswa yang ingin keluar untuk toilet Pak. Begitu Pak Trisno. Wah, ini kita lihat dulu Pak Wisnu, ini anaknya orang-orang itu saja atau pelajaran itu saja? Nah, kalau saya sendiri mengalami di kelas saya, ya yang jelas itu ada di pelajaran saya, dan memang kalau saya amati nih Pak Trisno ya, sepertinya memang orang-orang itulah gitu ya. Ya di samping dia sering keluar untuk permisi ke toilet, kalau saya amati siswa-siswa yang secara akademik, kemudian secara kelihatan dari perilakunya bagus, itu jarang sekali dia permisi untuk ke toilet. Berarti bisa dibilang ini oknum Pak ya? Nah, bisa jadi seperti itu Pak. Hanya beberapa gelintir orang saja, dan itu terjadi di pelajaran, hampir di setiap pelajaran Pak Wisnu, orang-orang itu saja yang keluar. Seperti itu masalah Pak Wisnu ya? Iya,
Tapi memang kebanyakan itu yang putra, Pak. Terus terang kalau saya pribadi, kalau yang izin itu putri, saya nggak berani nahan sama sekali, Pak. Emang Oh saya iya. khawatir ya kalau kalau putri kan mungkin ada hal lain, misalnya halangan segala macam. Jadi kalau khusus untuk putri, memang saya nggak terlalu banyak tanya ya. Kalau siswi izin, saya beri. Tapi untuk yang putra ini kadang-kadang saya masih tanda tanya ini, apa benar-benar mau ke toilet, apa apa tidak, begitu Pak Trisno. Oh iya. Kira-kira kalau menurut Pak Wisnu, rencana aksi Pak Wisnu ini ke depan ini seperti apa? Apakah sebelumnya apakah Pak Wisnu sudah memperhatikan apakah itu mereka benar-benar ke WC atau justru ke kantin, Pak Wisnu? Jadi ada memang pernah 2 kali kejadian yang pernah gini, Pak. Jadi pernah misalnya ada siswa yang permisi, saya mengirimkan spinase ya, mengirimkan siswa lain untuk mengikutinya, apakah dia benar-benar ke WC atau tidak. Nah, memang ada ini pernah ada yang memang hanya pura-pura ke WC, kemudian dia jalan kemana-mana, ada yang memang benar-benar ke WC, Pak. Demikian, Pak. Terus. Oh, berarti sudah diamati dulu, Pak ya. Sudah Ya, jadi diamati dan orang-orangnya itu saja. Kadang-kadang mereka benar-benar ke WC, terkadang juga putar haluan ke seputaran WC, terutama ke kantin, Pak ya. ya Menurut Pak Wisnu, strategi atau rencana ke depannya itu seperti apa? jadi kalau dari kegiatan sebelum-sebelumnya begini Pak Trisno ya, saya punya rencana kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya itu akan kami revisi kembali bersama anak-anak. Jadi tentang siswa yang boleh ke toilet itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin kita juga akan mengamati begini Pak ya, mengamati cuaca ya. Misalnya cuacanya dingin, wajar kalau ada siswa yang permisi ke toilet. Tapi kalau suasananya itu panas, baru mau mulai pembelajaran sudah permisi, nah mungkin itu dipertanyakan dan mungkin saya juga akan membuat catatan. Terus terang Pak Sutrisno selama ini nggak dicatat ya siswa yang cuman paham wajahnya, ini sering permisi tapi nggak dicatat. Mungkin nanti dicatat, mungkin ya seperti yang kita pernah belajar ya tentang segitiga restitusi, mungkin sekali-kali siswa bolehlah yang melakukan seperti itu. Kita coba untuk diskusi dengan siswa kita untuk mencari solusi dari penyelesaian tersebut. Nah, rencananya demikian Pak Trisno. Itu sebenarnya itu sudah bagus Pak Wisnu. Ya. Itu sudah bagus, apalagi kita bisa menerapkan segitiga restitusi seperti yang Pak Wisnu jelaskan tadi. Menurut saya tinggal kita melihat dari reaksinya dari atau hasil dari rencana itu. Terutama yang tadi kata Pak Wisnu, anak-anak itu dicatat. Iya. Perlu anak itu diingatkan bahwa dia dicatat seperti itu. Tanpa sepengetahuan dia, justru dikira kita tidak memantau mereka. Saya kira seperti itu Pak Wisnu ya. Iya. Jadi mungkin ini juga Pak, itu mungkin tidak bisa 100% disalahkan kepada siswa. Mungkin saya sadar sendiri juga Pak, saya sebagai guru, mungkin bagi siswa saya ada guru yang tidak menarik gitu ya. Jadi walaupun saya sudah berusaha membuat ice breaking, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, mungkin saya akan menerapkan berbagai ilmu yang saya dapat selama menjadi CGP. Mungkin seperti pembelajaran diferensial akan saya coba dengan harapan
siswa itu terakomodasi ya, keinginan mereka yang selama ini tidak tersalurkan di kelas, mungkin dia bosen, dia pingin keluar dengan alasan ke WC, mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Maksudnya keinginan siswa sesuai dengan minatnya itu bisa terjadi. Demikian Pak Sutrisno. Iya, ya benar Pak Wisnu. Jadi kalau kita pantau, kita lihat, pertama tadi seperti Pak Wisnu bilang, anaknya yang mana saja yang sering izin keluar ini. Iya. Masih juga, itu berarti kita baru seperti Pak Wisnu bilang bahwa kita bisa melakukan diskusi lagi dengan anaknya. Apalagi kalau pelajaran Pak Wisnu ini di jam pertama. Nah, ini kenapa anak ini keluar? Atau mungkin sudah istirahat kan? Padahal waktu istirahat kita punya banyak waktu, Pak Wisnu kan? Iya. Iya, mungkin itu hanya alasan. Kalau bagi anak-anak itu saja. Ya. Mungkin juga ini Pak Trisno ya, mungkin juga perlu diusulkan ke pihak mungkin ke kepala sekolah ya. Mungkin perbandingan jumlah WC dengan jumlah siswa itu mungkin kurang ideal gitu ya. Mungkin mungkin karena sekolahnya besar dengan jumlah WC yang tidak mencukupi itu, mungkin ketika jam istirahat dia harus ke kantin, dia harus ke WC itu mungkin tidak cukup waktunya gitu. Tapi kalau misalnya jumlah WC atau toiletnya itu dengan jumlah siswa itu perbandingannya ideal, mungkin juga bisa membantu penyelesaian permasalahan ini mungkin Pak Sutrisno. Itu juga suatu pemikiran yang cemerlang menurut saya Pak Wisnu. Jadi selain kita diskusi dengan anak, kita juga harus memperhatikan sarana yang ada. Itu saja seperti Pak Wisnu bilang, kalau jumlah WC-nya tidak sebanding dengan jumlah siswa, tentu saja itu sangat berpengaruh. Jadi pada saat jam masuk atau bel masuk, siswa baru sempat, karena yang lain sudah, dia mungkin belum. Tapi itu bisa jadi semacam bentuk jalan keluar atau solusi dari masalah Pak Wisnu tadi. Sebenarnya seperti itu. Iya Pak Sutrisno. Dan menurut Pak Wisnu, nanti bagaimana kira-kira implementasi dari rencana-rencana ini? Jadi begini Pak ya, nanti kami akan mencoba kembali membuat kesepakatan dengan peserta didik yang pastinya kami akan meminta kepada siswa itu untuk jujur gitu ya. Artinya dia itu bukan hanya pengawasan dari guru, tapi pengawasan juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika dia berbohong, itu dosa. Insya Allah kalau dia meyakini itu, tidak ada lagi siswa yang keluar mau ke toilet, tapi sebenarnya tidak ke toilet. Kemudian kita beri pengertian kepada siswa harus bisa memanage dirinya. Jadi kalau misalnya sebelum jam pelajaran ya harus, kalau misalnya perlu ke toilet harus sudah ke toilet, sehingga ketika dia mengikuti proses pembelajaran dia bisa mengikuti tanpa harus izin ke toilet. Kemudian kita sampaikan juga kepada kepala sekolah agar fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, salah satunya toilet tadi disesuaikan agar jumlahnya ideal. Demikian Pak Sutrisno. Intinya kita sudah berencana dan kita akan memberikan semacam masukan-masukan tadi. Semoga rencana Pak Wisnu ini bisa terwujud atau terrealisasi seperti itu Pak Wisnu ya. Ya. Terutama tadi dari semacam usulan ke pihak sekolah tentang penambahan jumlah toilet untuk mengatasi siswa tadi yang sering ke WC dengan alasan WC-nya dipakai oleh siswa yang lain ketika mereka mau ke WC. Kira-kira seperti itu ya Pak Wisnu ya? Iya. Saya terima kasih banyak dengan Pak Sutrisno. Ini mohon maaf Pak, saya jam 14.47 nanti harus masuk ke kelas kembali. Jadi iya.
Saya mohon izin dulu Pak Trisno. Ya, Oke, terima Pak kasih Wisnu. atas bimbingannya. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan di kelas saya dan siswa-siswa saya dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sama-sama Pak Wisnu, saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Pak Wisnu di sela-sela waktu kesibukan kita. Kita bisa tetap memikirkan apa yang harus menjadi perbaikan di lingkungan kita tentang masalah-masalah itu. Terima kasih Pak Wisnu sudah mau menjadi teman diskusi, sudah bisa tempat Pak Wisnu mencerahkan masalah. Ya, Ada masalah saya lagi kira-kira Pak Wisnu bisa kita bahas? untuk sementara cukup Pak Trisno. Terima kasih atas bimbingannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan. Salam dengan rekan-rekan yang lain, Pak Trisno dan Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Pak Wisnu ya. Ya. Kapan kita nih Pak Wisnu? Ya, selamat datang Bu Roro dan Bu Usnita. Ya, sekarang kami akan melakukan coaching yang kedua. Saya sebagai coachnya ya, Pak Trisno sebagai coach ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sutrisno? Alhamdulillah Pak Wisnu. Wah, ini lama nggak jumpa kita nih Pak Wisnu. Di sela-sela kita ini, alhamdulillah ternyata kita masih bisa ketemu ya, walaupun hanya lewat dunia apa nih? Iya. Alhamdulillah masih bisa tatap muka walaupun tidak secara langsung. Ya, mohon maaf Pak Sutrisno, saya lihat tadi di WA tuh Bapak menghubungi saya dan baru kali ini bisa tatap maya dengan Bapak. Sebenarnya tujuannya ada apa Pak Trisno ini? Iya Pak Wisnu, aduh sudah berkali-kali nih Pak Wisnu menghubungi Pak Wisnu ini sepertinya sangat super sibuk ini. Cuman saya paham ini Pak Wisnu memang orang yang super sibuk untuk mengurus sekolah ini. Ini Pak Wisnu, saya ini ada semacam problem atau masalah di sekolah saya dan menurut saya itu saya harus cari jalan keluarnya. Nah, ada beberapa masalah itu yang tidak bisa saya selesaikan tanpa ada semacam diskusi dengan orang-orang yang menurut saya orang-orang yang tepat. Dan saya menghubungi Pak Wisnu berkali-kali, itu tujuan saya. Jadi tujuan Bapak mau berdiskusi, sharing, ada permasalahan, mudah-mudahan dengan diskusi ini permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Demikian Pak Sutrisno. Iya Pak Wisnu, jadi ada beberapa masalah yang ada di sekolah saya dan saya butuh semacam masukan dan bantuan Pak Wisnu yang menurut saya bisa memecahkan masalah saya ini. Ya, kalau berkenan Pak, boleh Bapak menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Bapak sehingga sampai Bapak menghubungi saya gitu. Ya, seperti ini Pak Wisnu, jadi saya cerita sedikit masalah di sekolah saya. Ini ada dari beberapa siswa ini, ada beberapa bagian siswa ini yang menurut saya sering atau justru malas kalau pakaiannya itu rapi. Ya, atau dengan kata lain baju tidak mau dimasukkan. Sudah itu ukuran celana yang menurut saya itu sudah tidak standar lagi. Ya. Nah, celana sempit dan sepatu juga warnanya tidak seharusnya kan di sekolah kita dianjurkan untuk warna hitam kecuali pada saat untuk olahraga. Seperti itu Pak Wisnu.
Ini Pak Sutrisno ya, apakah di Iya. sekolah Pak Sutrisno itu sudah ada peraturan atau kesepakatan tentang pakaian siswanya, Pak Sutrisno? Itu yang masalahnya Pak Wisnu. Jadi kita baru sudah ada aturan. Jadi setiap siswa baru itu sebenarnya sudah dibagikan bahwa aturan celana standar, ukurannya berapa, sepatu dianjurkan warna hitam, dan setiap masuk dalam lingkungan sekolah diwajibkan rapi. Dengan kata lain, baju dimasukkan ke dalam celana itu atau dalam keadaan rapi. Dasi juga dalam posisi dipakai. Ya. Seperti itu. Lalu apakah di sekolah itu sudah ini Pak, misalnya dilakukan sosialisasi tentang pakaian sekolah misalnya dengan orang tua atau dengan siswa, mengapa misalnya siswa itu harus pakaian rapi segala macam, apakah itu sudah disampaikan dengan orang tua maupun siswa Pak Sutrisno? Itu masalahnya Pak Wisnu. Jadi untuk saat ini kami hanya sebatas sosialisasi ke siswanya saja yang bersangkutan. Jadi siswa diberitahu bahwa kalian itu adalah seorang yang pelajar dalam masa pendidikan dan harus taati aturan, dan aturan sekolah sudah ditetapkan dan sudah ditempel dan diberikan dengan siswa, terutama siswa baru Pak Wisnu. Oh iya iya iya. Lalu gini Pak Sutrisno ya, apakah yang tidak berpakaian rapi atau misalnya bajunya tidak dimasukkan atau atributnya tidak digunakan atau sepatunya tidak seragam, itu apakah sebagian besar siswa atau siswa tertentu atau siswanya ya tahu siswa mana yang melakukan itu Pak Sutrisno? Kalau menurut pengamatan saya, ini kalau bisa dibilang itu orang-orang itu saja Pak Wisnu. Oh, Hanya berarti saja jumlahnya sudah lumayan banyak. Orang-orangnya tapi banyak. Bukan hanya segelintir. Jadi hampir justru kalau seperti pakaian tidak rapi, yang rapi ini berada di dalam kelas, nah justru yang tidak rapi ini sering keluar. Nah, itu justru kelihatannya lebih banyak lah yang tidak rapi. Padahal yang rapi itu justru pada saat istirahat masih di dalam kelas. Apakah ini sudah dibicarakan Pak misalnya dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, ataupun dengan waka kesiswaan misalnya tentang permasalahan ini? Nah, jadi Pak Wisnu sudah beberapa kali kita diskusi dengan kesiswaan, kepala sekolah dan juga wali kelas tentang masalah ini. Dan justru pernah terjadi Pak Wisnu ya, ini cerita sedikit. Ini gara-gara siswa tidak rapi tadi, jadi ada guru yang mungkin kepeduliannya tinggi. Dimarahlah siswa tersebut. Iya. Karena dimarah, yang namanya anak-anak ini sudah besar, merasa sudah besar, dimarah, justru marah balik dengan guru. Iya. Saya mau diskusi dengan Pak Wisnu ini, kira-kira jalan keluar yang tepat itu apa sih sebenarnya, seperti itu Pak Wisnu? Iya. Coba kan kita sama-sama CGP Pak ya, pernah belajar materi-materi sebelumnya. Coba Pak Sutrisno kaitkan dengan modul-modul sebelumnya, kira-kira solusi dari permasalahan yang timbul tadi, kira-kira apa rencana aksinya yang akan Pak Sutrisno laksanakan? Kalau menurut saya dan juga hasil diskusi teman-teman dan juga tadi seperti Pak Wisnu bilang, ini berdasarkan pengalaman kita yang saya dapat dari CGP ini, pendidikan guru penggerak ini, saya akan melakukan bentuknya segitiga restitusi tadi, bahwasanya kita akan diskusi dan memanggil anak tersebut, masalahnya apa? Kenapa dia seperti itu? Karena muncul di benak saya, apakah anak ini butuh perhatian? Iya. Atau anak ini memang masa-masanya
minta diperhatikan. Bisa saja dari faktor lingkungan atau mungkin keluarganya, karena mungkin dari keluarga yang broken home, jadi butuh perhatian dari sekolah ternyata. Iya, iya, iya. Dia tidak rapi, justru dipanggil, dia senang. Oh gitu ya. Cooper ya dia tuh ya. Iya, kira-kira itu. Iya ya. Lalu kira-kira gimana Pak Sutrisno, mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak lain lah ya, termasuk orang tua, dengan dengan guru lain, dengan wali kelas, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah, agar permasalahan ini bisa diatasi itu, Pak Sutrisno. Dari pernah diskusi dengan wakil kesiswaan, jadi kita mempunyai semacam kesepakatan antar bentuknya kesepakatan kelas lah, seperti apa yang pernah kita pelajari. Kita sepakat bahwa masuk sekolah itu harus rapi, pakaiannya juga sesuai standar, warna sepatu, kecuali di hari olahraga atau hari Sabtu, maka kita wajib warna hitam. Dan juga ditambah juga dari masukan dari rekan-rekan, bagaimana jika kita buat dalam bentuk spanduk, Pak Wisnu. Oh begitu ya. Ya, jadi di spanduk itu cukup ditempelkan foto siswa yang rapi. Oh gitu. Jadi semacam motivasi dan inspirasi lah buat mereka. Kita buat spanduk, putra dalam keadaan rapi, baju rapi, dimasukkan ke dalam, sepatu hitam, kita buat spanduk dengan ukuran mungkin cukup dengan 1x2 kan posisi tegak. Iya, iya, iya. Nah, mungkin dengan bantuan tulisan-tulisan, saya sudah rapi, cukup seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu kalau di sekolah Bapak itu ada berapa seragam sekolah Pak ya? Mungkin ada pramuka, olahraga, batik mungkin ya? Apalagi itu Pak? Kalau di sekolah kami ini Pak Wisnu, ya. Senin sampai Selasa kami pakainya hitam putih. Oh hitam putih ya. Hitam putih. Hari Rabu kita pakaian pramuka. Ya, hari Kamis kita ada ciri khas sekolah itu baju khusus namanya kan, baju workshop gitu. Kalau Jumat pakai baju muslim, koko. Hari Sabtu pakai olahraga. Iya ya. Itu jadi kalau di rencana aksi nanti Pak itu apakah cukup salah satu pakaiannya, apa sedapat mungkin terwakili semua pakaian itu sehingga siswa bisa melihat oh ini yang rapi gitu kalau Pak Trisno nanti rencananya yang di spanduk itu? Iya. Jadi hasil diskusi tadi disampaikan dengan pihak sekolah, bukan juga dengan kesiswaan, masukan dari guru-guru. Kita diskusi juga dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah mensupport penuh. Yang apalagi bentuk positif seperti itu. Jadi pihak sekolah support dengan, karena kita butuh pastinya dengan berbenturan dengan dana. Pihak sekolah setuju. Kita setiap pakaian itu kita buat spanduknya Pak. Oh gitu ya. Iya, kita kan ada cuman 4 atau 5 seragam, cukup dengan sepasang dan mewakili tiap-tiap jurusan. Jadi dengan begitu mereka semangat. Nah, ini rapi, dan juga sebagai bentuk sosialisasi ke orang tuanya langsung. Biasanya kalau itu mereka langsung cerita, oh Pak, Bu, oh foto saya yang dipajang karena saya rapi. Oh gitu. Seperti itu. Lalu gimana ini Pak nanti tanggung jawab Bapak tadi kan sudah punya rencana ya. Lalu kira-kira ini akan dilaksanakan kapan? Misalnya salah satunya tadi pembuatan spanduknya itu kapan akan dilaksanakan? Kemudian sebagai tanggung jawab Bapak bahwa ini bisa dilaksanakan itu bagaimana Pak Sutrisno? Dan bahwa Bapak bisa meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa pembuatan spanduk ini bisa salah satunya bisa menyebabkan siswa lebih disiplin mengenakan pakaian tadi Pak Sutrisno. Jadi menurut
hasil apa yang sudah kami sampaikan, sudah berbincang dengan rekan-rekan, bahwasanya untuk spanduk ini sepertinya kita harus secepat mungkin, terutama jika masuk siswa baru, Pak Wisnu. Jadi pada saat siswa baru masuk, mereka langsung kita bentuk sosialisasi tanpa kita bicara. Oh, Jadi begitu ya. langsung spanduk kita tempel di baru-baru masuk di tempat akses masuk, ini masuk sini kita tempel satu, masuk sini kita tempel satu. Di seputaran kantin kan biasanya mereka sering rame-rame ke kantin, entah itu jam sekolah, jam pelajaran atau bukan, atau jam istirahat, mereka sering ke kantin, kita sudah tempel, oh ini saya kadang-kadang rapi. Itu seperti sosialisasi, dan sudah beberapa kali berbincang ini dengan kepala sekolah, dan beliau sangat mensupport sekali kalau bentuk kegiatan yang positif seperti itu, apalagi bentuknya kita sosialisasi tanpa bergerak. Saya kira seperti itu apa yang saya berikan judul itu, sosialisasi tanpa kita harus banyak ngomong. Wah. Ya, menimbulkan rasa kesadaran diri siswa. Itu tujuannya. Jadi kita tanpa harus memaksa kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Tapi kita cukup nempel, dan tentu saja harapannya Pak Wisnu, kita ingin siswa itu secara sadar diri, tanpa paksaan, bahwa yang terbaik seperti ini. Dan itu justru efeknya mudah-mudahan sangat bermanfaat. Seperti itu Pak Wisnu. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini, tadi di awal tadi di sekolah Bapak ada permasalahan siswanya kurang disiplin dalam pakaian maupun sepatu. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Bapak buat, kemudian nanti ketika pelaksanaannya ini paling tidak itu bisa mengurangi siswa yang tidak disiplin, dan harapan yang sangat besar adalah semua siswa itu berpakaian sesuai dengan sekolah masing-masing. Iya, tentu saja itu harapan yang sangat besar Pak Wisnu, dan saya juga merasa sangat berterima kasih sudah Pak Wisnu bisa meluangkan waktunya. Saya yakin dengan waktu yang super padat Pak Wisnu masih bisa meluangkan waktu untuk saya berkomunikasi, untuk kita berkomunikasi dan mencari jalan keluar atau solusi dari apa yang jadi masalah saya. Saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak Wisnu. Ya, sama-sama Pak Trisno. Beberapa minggu juga kan saya ada permasalahan juga, saya minta tolong juga sama Pak. Iya, sama-sama Pak ya. Oke, baik, demikian Pak Trisno ya, karena saya ada kegiatan lain juga. Terima kasih kita sudah bisa berdiskusi bersama lagi di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu.